Shalom, selamat siang saudara dikasihi Tuhan. Berbahagia sekali pada siang hari ini kita belajar lagi firman Tuhan, yaitu tentang ketetapan hati atau keputusan untuk taat kepada Tuhan. Kita mau baca di dalam Daniel 1 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Amin. Saudaraku, Daniel berketetapan. Terjemahan yang lain berkeputusan. Saudaraku, ini sangat penting dikerjakan oleh tiap-tiap orang beriman. Saudara dan saya ini punya kehendak, punya kemauan, punya pikiran. Kita mesti menentukan keputusan sendiri, saudaraku. Dalam Lukas 12 ayat 57, Yesus bertanya pada murid-muridnya, "Tidakkah dapat kamu mengambil keputusan yang sungguh bagi dirimu sendiri?" Saudaraku, orang Kristen yang tidak ada keputusan, itu namanya bimbang, itu namanya ragu-ragu. Yakobus berkata, orang bimbang, orang ragu-ragu, jangan berharap dia mendapat perkara yang indah dari Tuhan. Saudara-saudaraku, kita mesti yakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena apa? Saudaraku, sebab apa? Sebab keputusan hati kita itu nyata di hadapan Tuhan. Saudaraku, bahkan sering kita tidak sadar apa yang kita katakan, diucapkan, itu adalah seperti, saudaraku, kelihatan jelas di hadapan Tuhan. Seperti balok-balok di mata Tuhan. Saudara-saudara, ini yang dikatakan firman Tuhan. Itu sebabnya di dalam perkataan itu awalnya dari hati. Asalnya dari hati, saudaraku, yang memancar keluar ya melalui mulut, saudaraku. Sebab itu kita harus punya kata-kata iman, keputusan, ketetapan. Saudaraku, Daniel sudah berketetapan, berniat untuk tidak menajiskan. Itu sama dengan, saudaraku, berani mati, melawan arus. Saudaraku, apalagi kondisi Daniel sebagai budak, belian, sebagai orang yang sangat tidak berharga, sewaktu-waktu bisa mati. Saudaraku, dia tawanan perang, tapi oleh kemurahan Tuhan dia dapat kesempatan untuk mengikuti, saudaraku, training jadi pegawainya Raja Babel. Saudara-saudara, tapi Daniel berniat untuk tidak menajiskan dirinya. Dia pilih takut kepada Tuhan. Please allow me to ask, what is this meat? Where is it from? And how was it slaughtered? The cattle are from the king's herd. They are fattened along the river and strangled before the altars of Marduk before their flesh is carried to the kitchens. The swine are from the king's pens. They are fed on choice food. And it is rumored the king's executioner laces their feed with the entrails of his victims, so that the king's chosen may feast and grow strong on the flesh of his enemies. It is considered the greatest of delicacies. To some, perhaps, but not to us. We are forbidden to eat it. For the Almighty has commanded us, the pig is unclean. You are not to eat their meat or touch their carcasses. Nor can we eat anything sacrificed to gods other than our own. But the king cannot, he will not change the customs of his hall to fit your wishes. You must know this. And we will not ask him to. But you must eat. I have been charged with your well-being. If you are seen to be wasting away, I'm afraid of what my lord the king will do. He will have my head. And we would not wish it so. Therefore,
Put your servants to the test. For 10 days, give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Then compare our appearance to that of the other young men who eat the royal food. 10 days. 10 days. And if after that your appearance is found wanting? Then we will do as you wish. Orang seperti ini, saudaraku, dikatakan dikaruniakan oleh Tuhan kepada Daniel. Saudaraku, juga Yusuf, orang yang takut akan Tuhan, dia menerima, saudara, berkat dari Tuhan. Kalau saudara dan saya di saat-saat kita menunggu ini, kita takut akan Tuhan, berkata yang hati-hati, berkata yang dijaga, mulut yang dijaga, lidah yang dikuasai. Saudara, hidup ini jadi berarti. Maka Tuhan mengaruniakan kepada Daniel, saudara-saudaraku, kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Heran, pegawai istana bisa menuruti kemauan dari Daniel ini. Ini tangan Tuhan, saudara. Berapa orang tiba-tiba nasibnya jadi baik. Itu bukan seperti orang dunia bilang kejatuhan durian, saudaraku. Ya, kejatuhan rezeki. Tidak. Itu adalah buah dari apa yang dikerjakan. Daniel berniat dalam hatinya. Itu sebabnya dia dikaruniai Tuhan, saudara. Kasih sayang dari pegawai-pegawai raja ini. Mereka simpati sekali kepada Daniel. Dan tidak cuma itu, saudaraku. Daniel ini diberi, saudaraku, hikmat oleh Tuhan 10 kali lipat, bukan main. Daniel 1 ayat yang ke-20 dikatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu, semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Karena itu kalau saudara dan saya ambil keputusan takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, saudaraku, pegang janji-janji firman Tuhan, maka hidup ini akan dipermuliakan oleh Tuhan. Kita dapat hikmat, saudaraku, iman, yakin akan rencana Tuhan yang sangat ajaib itu. Kita begitu yakin, itu timbulnya dari dalam hati. Keniatan, saudaraku, kalau hati kita ada keniatan, ada kemauan, saudaraku, semua Tuhan sediakan jalan. Yang penting ada niat, kerinduan, niat itu dalam hati. Sebab itu kita periksa hari ini. Apa kerinduan kita? Apa kita hanya lepas dari, saudara, ancaman virus ini saja, lalu bekerja seperti biasa normal, sekolah seperti biasa normal? Kalau sampai di sini saja, sayang, saudaraku. Karena apa? Orang sehat satu kali pun akan mati. Orang sakit juga mati, sama, saudara. Tergantung waktu yang dari Tuhan. Tetapi sambungan yang dikerjakan itu adalah sia-sia. Karena itu kita jaga keniatan hati ini. Kerinduan, kemauan. Biar saudara punya keniatan kepada Tuhan. Suka sembahyang, suka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, biar siang hari ini kita periksa hati kita. Kalau hati kita penuh kebimbangan, saudara, orang bimbang, orang setengah-setengah, suam, itu akan diludahkan keluar oleh Tuhan. Tidak dapat apa-apa, saudara. Tidak dapat apa-apa. Orang bimbang itu celaka. Saudaraku, dunia juga tidak bisa menikmati, apalagi sorga. Dia terbuang sia-sia. Sebab itu jangan jadi orang bimbang, tapi orang yang berketetapan,
mantap sekali ikut Yesus sampai kedatangannya, sampai saat akhir hidup kita. Orang seperti ini disediakan jalan buat Tuhan. Jalan Tuhan itu sangat indah. Saudaraku, apa yang mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, tidak pernah timbul dalam hati, disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Cintailah Tuhan segenap hati. Ya, saudaraku, di saat-saat kita menunggu selesainya virus COVID-19 ini, kita tetap semangat, tetap harap Tuhan, yakin Tuhan beri yang terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama, kita serahkan pada Tuhan hati-hati yang lagi bimbang, kacau, galau. Biar saudara rubah, percayai akan firman Tuhan, jalan dengan Tuhan, hidupmu akan diberkati. Mari kita berdoa. Angkat tanganmu yang yakin akan pertolongannya. Bapa, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat pada siang hari ini di dalam nama Yesus. Tuhan berkati hati-hati yang masih ragu, masih bimbang dalam nama Yesus. Supaya mereka berketetapan, supaya mereka sungguh-sungguh yakin akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Terima kasih Bapa, kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucapan syukur. Semuanya kita percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom, sampai siaran berikutnya kita tetap terus berdoa pada Tuhan. Amin.